seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, salam jumpa pemirsa, bersama saya Rano Prastia kembali hadir untuk menyapa Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semuanya sudah kami kemas dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Belum diketahui secara pasti terkait keberadaan Rizal Sampurna di Kamboja. Keluarga pekerja migran Indonesia yang ada di Banyuwangi kini justru banyak mendapat teror dari beberapa nomor asing. Para penelpon asing ini mengaku sebagai orang dari KBRI di Kamboja dan teman Rizal. Nomor-nomor telepon asing itu menghubungi ke Sulastri yang merupakan ibu Rizal 2 hari terakhir ini. Video amatir direkam oleh seseorang yang diduga berada di tempat penampungan Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi yang bekerja di Kamboja beberapa waktu lalu. Di dalam video tersebut tampak beberapa pria di dalam ruangan tersebut sedang bersantai mendengarkan Rizal yang bernyanyi sambil bermain gitar. Hingga akhirnya awal April 2025 lalu, keluarga Rizal Sampurna yang ada di Banyuwangi mendapatkan kabar dari seseorang yang mengaku dari KBRI di Kamboja jika pemuda 29 tahun itu meninggal dunia. Sulastri ibu Rizal Sampurna mengaku syok mendapatkan kabar itu, namun didampingi sepupu Rizal, Saputri, berupaya untuk mencari kebenaran informasi tersebut dengan meminta foto-foto jenazah sebagai bukti kalau Rizal memang benar meninggal dunia. Namun hingga hari ini keluarga Rizal Sampurna belum mendapatkan bukti-bukti tersebut. Selain foto paspor Rizal, bahkan sejak 2 hari terakhir, Sulastri berkali-kali mendapatkan telepon dengan nomor-nomor asing. Penelpon dengan nomor-nomor asing itu adalah pria yang mengaku sebagai orang KBRI di Kamboja yang menanyakan apakah ada uang untuk pemulangan jenazah Rizal yang dikabarkan berada di salah satu rumah sakit di Kamboja. Memproses semua kepulangan jenazah itu kita kalau dari KBRI cuma membuat surat izin aja. Iya Pak Ikhwan. Tapi ibu harus melengkapi misalnya surat pernyataan bahwa memohon bantuan KBRI untuk memulangkan jenazah putra ibu, itu satu. Terus melampirkan fotokopi KTP kakak akte lahirnya. Ini bu lengkapin. Ya bu ya. Iya Pak. Ini posisi jenazah Rizal kan kita yang antar bu dia ke rumah sakit. Jadi kita tahu posisi jenazahnya di mana. Cuma berhubung hari itu dia handphonenya
kan dia meninggal di perjalanan menuju ke rumah sakit. Terus? HP-nya langsung diambil sama polisi, terus kita juga diminta untuk kesaksian di kantor polisi. Makanya kita tidak bisa menghubungi keluarga dia sama sekali. Dan lagi pula itu HP-nya juga dikuncipin gitu loh. Nah ini baru dari atas perintah bos katanya suruh menghubungi keluarga dia, karena dari kantor polisi itu katanya tentang hal ini udah diusut dan katanya mau dihubungi keluarganya. Makanya kita mencari nomor keluarganya, Bu, gitu loh. Selain mengaku orang dari KBRI, Sulastri mengaku mendapatkan telepon dari teman Rizal di Kamboja. Namun pria tersebut tidak mau menyebutkan nama dan lokasinya. Selain itu, pria yang mengaku teman Rizal itu juga menelpon sejumlah teman-teman Rizal di Banyuwangi. Tanpa diminta, penelpon itu tiba-tiba menjelaskan kalau Rizal itu meninggal dunia karena sakit. Namun ketika ditanya kapan meninggalnya, pria itu kebingungan untuk menjawab pastinya. Beberapa kali nelpon, pertama nomor lain dan kedua nomor lain gitu, nomor berbeda gitu. Iya. Yang disampaikan apa, Mbak? Ya itu yang disampaikan kronologi kakak saya meninggal itu, dia klarifikasi gitu. Terus sempat minta nomor rekening, katanya mau santunan katanya. Saya minta nomor rekening tetangga saya pinjam karena saya nggak punya rekening sendiri, saya gitu. Terus dia bilang, saya mau ngomong sama tetangganya aja wes biar jelas katanya. Biar jelas, tapi ibu jangan bilang saya ngapa-ngapain Rizal, saya nggak ngapa-ngapain Rizal, kata dia gitu. Mengakunya temannya Rizal katanya. Namanya? Dia nggak mengaku namanya, tempat tinggalnya nggak mengaku. Terus tempatnya saya minta Sherlock, dia nggak mau. Kata dia, jangan ini Mbak, jangan bilang saya ngapa-ngapain Rizal, soalnya saya juga kepengen pulang ke Indonesia, katanya dia begitu. Teman-temannya itu semua dihubungi sama orang yang menelpon ibu saya itu. Nomor yang sama ya? Iya, nomor yang sama. Dia ke teman-temannya tapi mengakunya itu katanya pacar kakak saya gitu. Tapi di saya ya bilang temennya gitu, tapi profilnya cewek. Ya tapi yang ngomong cowok. Dari pihak kuasa hukum saya katanya surat kematian kakak saya itu sudah turun, dan proses jenazah itu katanya mau diurus gitu. Putri menduga mereka bisa menghubungi teman Rizal di Banyuwangi karena HP milik Rizal dikuasai oleh komplotan scammer. Beberapa hari lalu Facebook Rizal juga sempat aktif namun tidak dapat dihubungi. Kini keluarga Rizal hanya bisa pasrah dan memohon kepada KBRI, Pemkab Banyuwangi dan semua pihak membantu upaya segera ada kejelasan. Handoko Kusumo, CTV. Demi meningkatkan kemampuan personil, Polresta Banyuwangi melaksanakan latihan pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Mapolresta Banyuwangi. Selama latihan, para personil Korps Baju Coklat menerima berbagai materi dan formasi. Mereka juga dilatih dalam penggunaan peralatan pengendalian massa serta strategi komunikasi efektif dalam situasi krisis. Bukan itu saja, para peserta latihan juga melakukan simulasi-simulasi situasi real seperti demonstrasi massa, kerusuhan, dan situasi darurat lainnya. Selain aspek teknis, pelatihan tersebut juga menekankan pada aspek humanis dalam penanganan massa. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan pelatihan itu bertujuan untuk mengasah keterampilan dan kemampuan pasukan Dalmas Polresta Banyuwangi sehingga mereka dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam situasi yang memerlukan pengendalian massa. Kegiatan pelatihan ini akan dilakukan sebagai kesiapan personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan secara profesional. Wakapolresta AKBP Teguh Priyowasono menambahkan, latihan Dalmas seperti ini merupakan kegiatan yang sudah terjadwal di lingkungan Polresta Banyuwangi. Latihan juga untuk meningkatkan SDM para personil sehingga mereka siap dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Sementara itu, Kasat Samapta Kompol Basori memaparkan pelatihan dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga setiap anggota Dalmas Polresta Banyuwangi dapat meningkatkan keterampilan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, karena kesigapan dan kesiapan pasukan Dalmas adalah kunci untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Handoko Kusumo, CTV.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark
didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Celuring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Celuring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Seorang lansia bernama Atim, 75 tahun, warga Dusun Wonorejo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, ditemukan meninggal dunia di kebun milik warga di Dusun Tirwono, desa setempat pada Rabu pagi. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak minggu lalu oleh pihak keluarga. Kapolsek Songgon AKP Maskur mengatakan jasad korban ditemukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat oleh warga dan perangkat desa yang melakukan pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak miring di tepi tebing setinggi 2 meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas Songgon, korban mengalami luka lebam pada bagian mulut dan hidung. Diduga korban meninggal akibat jatuh dari tebing. Korban memiliki riwayat demensia atau pikun sehingga sering meninggalkan rumah. Diperkirakan korban telah meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Setelah ditemukan, jenazah dievakuasi oleh Polsek Songgon dan petugas kesehatan, lalu diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga juga telah menandatangani surat pernyataan menolak otopsi dan tidak menuntut secara hukum atas kejadian ini. Handoko Kusumo, CTV. Umat Hindu suku Tengger di Kabupaten Probolinggo merayakan Hari Raya Galungan, sementara pada Rabu siang, secara serentak umat Hindu Tengger melakukan persembahyangan di pura masing-masing desa. Hari Raya Galungan ini digelar 210 hari sekali yang menandakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Rabu lalu, umat Hindu suku Tengger di Kabupaten Probolinggo merayakan Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan berdasar kalender Saka dirayakan setiap 210 hari sekali dan sembahyang ini digelar secara serentak di pura masing-masing desa. Salah satu pura yang menggelar sembahyang Galungan adalah Pura Dharma Santi di Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Karena perayaan terbesar, umat Hindu Tengger di desa ini antusias datang ke pura dengan membawa aneka sesaji sekaligus mengikuti jalannya sembahyang. Hari Raya Galungan ini mempunyai makna, yakni memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kejahatan. Galungan berarti bertemu atau bersatu. Menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Desa Sapi Kerep, Rujianto, sebagai wujud kemenangan Dharma, warga Hindu Tengger, khususnya di Desa Sapi Kerep, sangat antusias mengikuti setiap tahapan persembahyangan. Seperti diketahui, di Kabupaten Probolinggo ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sukapura, mayoritas beragama Hindu. Diharapkan dalam perayaan kemenangan Dharma ini, kerukunan antar umat beragama. Untuk Hari Raya Galungan merupakan hari raya terbesar bagi umat Hindu secara menyeluruh. Tetapi kami di Desa Pidara melaksanakan dalam rangka kita Hari Raya Galungan adalah merupakan hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma di sini
ada beberapa macam, tentu dharma dalam diri kita itu bahwa kita bisa melaksanakan persembahyaan bersama merupakan hal kebaikan. Jadi melawan sifat malas, sehingga melawan adharma itu sendiri. Dharma dalam hal kehidupan bermasyarakat tentunya kita berbaik kepada sesama umat beragama dan juga saudara-saudara umat yang lain. Itu yang dimaksud dharma melawan adharma. Kita khusus di Desa Sapidara tentunya bisa melaksanakan kegiatan ini secara terus, secara berkesinambungan, sehingga pelaksanaan ini tentunya pelaksanaan yang sangat luar biasa sekali kegiatan agama ini. Sehingga selalu untuk khusus di daerah Tengger kita bisa melaksanakan hanya di Pulau saja dengan membawa sesaji, dan juga tentunya kita melakukan bakti kepada Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga para leluhur. Diharapkan dalam perayaan kemenangan Dharma ini, kerukunan antar umat beragama tetap terjalin baik. Farid Fahlevi, CTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unik,
Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Puluhan domba di Lumajang mengikuti kontes guna memperebutkan Piala Bupati pada Kamis siang. Domba-domba peserta kontes ini dinilai berdasarkan kegemukan atau berat badan. Kontes domba digelar Asosiasi Peternak Domba di Pasar Hewan Kelurahan Jogotrunan, Lumajang pada Kamis siang. Puluhan peternak berpartisipasi dalam gelaran ini guna memperebutkan Piala Bupati hingga hadiah uang pembinaan. Berbagai macam jenis domba dihadirkan oleh peternak mulai merino, cross texel, F1 Dorper hingga sakup. Para peternak pun jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri untuk gelaran ini, di mana domba kontes tak hanya diberi makan rumput, namun juga kedelai, serabut kelapa muda, hingga ramuan rempah-rempah khusus yang dapat meningkatkan kegemukan domba. Mas, untuk kontes ini bawa berapa kambing ini, Mas? Bawa 2 ini, Mas. Bawa 2. Jenis apa, Mas? Jenis merino batur sama merino Banyuwangi ini. Mas, sebelum kontes ini persiapannya apa saja ini? Kalau persiapan ya dirawat dengan sepenuh hati lah, Mas. Dengan ciri khas ya biar membuahkan hasil yang memuaskan. Perawatan kambing kontes itu apa saja, Mas? Untuk perawatannya tradisional ini, Mas, nggak pakai suntik gitu, enggak. Apa ada makanan atau ramuan khusus buat persiapan ini? Cuman ramuan Jawa gitu, ramuan. Ada ramuannya berarti? Iya, kayak kunyit gitu. Yakin menang nggak ini nanti, Mas? Insya Allah. Domba-domba kontes ini dibagi dalam beberapa kelas sesuai usianya, di mana dalam setiap kelasnya domba akan ditimbang dan domba dengan berat terbesar akan mendapatkan Piala Bupati serta uang pembinaan. Dari Dinas Ketahanan dan Pertanian itu mensupport penuh pelaksanaan kegiatan pada kali ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah kita juga diikutkan sebagai salah satu juri, kemudian kita juga support ke sarana prasarana untuk melaksanakan. Tujuan kontes ini adalah yang pertama bentuk apresiasi kepada para peternak yang ada di Lumajang terkait dengan dedikasinya selama ini melakukan budidaya maupun pembibitan domba. Kalau melihat peserta yang ikut saat ini, prospek domba di Lumajang kami melihat beberapa tahun terakhir ini ternak domba di Kabupaten Lumajang cukup berkembang. Banyak peternak-peternak muda, peternak-peternak baru yang antusias untuk peternak domba. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para peternak serta meramaikan peternakan domba di Kabupaten Lumajang. Yongki Nugroho, CTV. Nasib sial dialami seorang residivis pencurian asal Muncar, Banyuwangi. Pelaku seorang diri kepergok warga saat beraksi di halaman parkir Masjid Nurul Ansor, Kecamatan Panji, Situbondo. Target pencurian barang berharga tersimpan di dalam jok motor.
adanya laporan warga, Satsamapta Polres Situbondo gerak cepat mengamankan Muhammad Abdul Khofur dari kerumunan massa pada Kamis sore. Pria residivis asal Muncar, Banyuwangi ini nyaris babak belur dihajar massa saat kepergok mencuri. Pria 41 tahun ini kepergok mengambil paksa barang berharga di dalam jok motor Yamaha Vega milik Fatur Rosid warga desa Lugundang, Kecamatan Kota. Korban memarkir motornya di halaman Masjid Nurul Ansor, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Di hadapan polisi, Gofur mengaku pernah ditahan atas kasus yang sama di Kabupaten Trenggalek. Bahkan sebelum beraksi di Situbondo, pelaku beraksi di Probolinggo dan mendapatkan sebuah handphone serta sejumlah uang. Pelaku Gofur tiap kali beraksi tidak membawa alat. Untuk melancarkan tindak pencurian, dirinya berbekal tangan yang dipaksa masuk ke dalam jok motor. Mas, sudah berapa kali Mas nyuri di sini Mas? 1 kali. 1 kali. Dapat apa? Tidak dapat. Itu HP punya siapa itu? Punya saya. Kok 2 sampai HP-nya? Yang HP di Probolinggo itu dia. Oh, ngambil di Probolinggo itu ya HP-nya ya. Yang di sini tidak dapat? Tidak dapat. Tadi sempat mau ngambil apa tadi rencana? Ya di sana mau ngambil uang itu. Uang ya? Di dalam jok atau di? Dalam jok. Sempat digebuki sama masa? Kronologi tadi anggota Samapta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian di Masjid Ansor, Mimbaan, Kabupaten Situbondo. Itu mencuri apa itu? Pencurian di... Enggak mencuri HP atau sepeda atau gimana? Untuk pencuri HP di dalam jok sepeda motor dan uang. Infonya residivis ini? Infonya residivis. Pernah melakukan yang sama di Trenggalek. Sempat di masa tadi? Sempat diamankan masyarakat, jadi kami langsung datangi TKP untuk mengamankan pelaku. Kasus tersebut kini sudah dilimpahkan dari Satsamapta ke Satreskrim Polres Situbondo untuk penanganan lebih lanjut. Andi Nurholis, CTV. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua.
upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda. Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Puluhan siswa berkebutuhan khusus dari Jember dan Lumajang beradu tangkas dalam lomba keterampilan. Ajang perlombaan itu digelar untuk mengadu jiwa kompetitif para siswa sekaligus mengasah kreativitas yang produktif. Peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMPLB dan SMALB beradu karya dalam Lomba Keterampilan Siswa 2025 di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Beranjangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember pada Kamis pagi. 35 siswa dari Jember dan Lumajang beradu keterampilan dan ketangkasan dalam berbagai cabang perlombaan pada ajang yang telah memasuki gelaran keempat pada tahun ini. Sejumlah cabang yang dilombakan meliputi tata boga, tata rias, merangkai bunga dan hantaran, membatik, kreasi barang bekas, serta desain grafis. Digelarnya Lomba Keterampilan Siswa 2025 bertujuan untuk mengasah kreativitas serta jiwa kompetitif para peserta didik berkebutuhan khusus. Harapannya lebih dari sekedar perlombaan, para peserta juga bisa bersenang-senang sambil berkarya secara positif dan berkelanjutan dalam ajang LKS tahun 2025 kali ini. Kegiatan LKS ini lomba kompetensi siswa di sini ada 7 bidang lomba. Yang pertama itu ada hantaran, ada kecantikan, ada tata busana, merangkai bunga, tata boga, teknologi informasi, kreasi barang bekas, dan membatik. Jumlah peserta keseluruhan 35 peserta. Itu terdiri dari semua bidang lomba. Dari Jember dan dari wilayah yang di bawah namanya cabang dinas Kabupaten cabang dinas pendidikan wilayah Jember meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Kalau untuk dari segi karya, insya Allah kami bisa bersaing dengan bidang-bidang luar atau dengan teman-teman yang ada di luaran sana. Karena kami juga sudah sempat sampai di nasional juga, barang atau kreasi anak-anak juga bisa bersaing lah. Kegiatan ini tidak hanya pada tahun ini aja ya, tahun 2025. Tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini sudah dilaksanakan. Jadi ini adalah tahun yang ketiga Bu ya, tiga apa keempat ya? Keempat ini, keempat kalinya ini setiap tahun. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini, satu bisa menambah wawasan, dan paling utama adalah membuat anak didik kita ini berbahagia. Dengan berbahagia itu akan meningkatkan kompetensinya. Harapan kita mereka tidak dibedahkan Bu, walaupun mereka mempunyai keterbatasan, tapi semangat juangnya mereka tidak bisa kita hindarkan. Lomba Keterampilan Siswa 2025 ini juga sekaligus sebagai ajang seleksi untuk perlombaan tingkat provinsi yang nantinya berlanjut ke tingkat nasional. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Kita akan berpisah dan berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Saya Rano Prasetya, sampai jumpa dan salam CTV.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur potensi dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.